Izin bertanya untuk Pak Agus. Oke, ini untuk Pak Agus ya. Oke, saya Heni Wahyu Wibowo mau bertanya. Kita tahu Jogja adalah salah satu destinasi yang sangat diminati oleh masyarakat. Di dalamnya juga terdapat sejarah, budaya, dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan kebudayaan Jawa. Pertanyaan saya, bagaimana nih mendekatkan kebudayaan Yogyakarta kepada masyarakat? Apalagi di tengah tantangan pandemik yang membuat kita harus terkurung di dalam rumah. Lalu permasalahan tiket yang kadang cenderung mempunyai harga yang lebih tinggi, bagaimana pemerintah melihat hal ini? Terima kasih. Oke. Eh, Sebenarnya yang namanya budaya itu sangat dinamis, ya. Saya katakan sangat dinamis itu selalu bisa berubah. Jadi memang sekarang ini harus sangat kreatif yang seperti disampaikan tadi Mas Erwin, bahwa kita kalau mengelola misalnya museum itu harus sangat-sangat kreatif dalam supaya menarik, kan gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat ya, ini supaya kita ini nggak usah takut kalau kebudayaan itu berubah, nggak usah takut. Contoh sederhana, dulu pada saat kita nenek moyang kita itu untuk melawan binatang buas itu menggunakan yang namanya keris, belati, dengan menggunakan itu. Nah, kemudian zaman sudah berubah, ya, terjadi kebudayaan yang berubah, itu menjadi bukan keris atau tombak, tetapi bergeser ke tombak. Jadi lebih jauh dari tubuh kita. Nah, kemudian kalau sekarang tidak dengan menggunakan itu melawan binatang buas dan lain sebagainya, sudah menggunakan senjata api yang jaraknya lebih jauh lagi. Itu adalah perubahan-perubahan budaya. Perubahan budaya. Jadi nggak usah ditakutkan terhadap hal semacam itu, karena budaya itu sifatnya dinamis. Nah, kemudian saya hanya nambahkan tadi Mas Rosid sama Mas Erwin, sebenarnya contoh museum yang menarik itu adalah kalau kita ke Jawa Timur, ke Batu, yang namanya Museum Angkut. Museum transportasi ya, museum angkut. Nah, Anda bisa bayangkan, itu mendisplaynya itu mereka kayak di mall, kayak kita masuk di mall untuk masuk ke sana itu. Nah, itu membuat orang-orang tertarik untuk mengeksplor yang ada di dalamnya, sehingga museum angkut ini sangat populer sekali untuk itu. Untuk Pak Rosid, terkait ancaman gempa bumi atau bencana yang membayangi wilayah Jogja, bagaimana cara mengamankan atau melindungi barang-barang atau koleksi Museum Benteng Fredeburg maupun museum-museum lain yang ada di Jogja, Nggih, Pak? Mitigasi bencana ya, khususnya terhadap koleksi museum, kita sudah ada SOP-nya, dan juga ada jalur evakuasi, di mana kalau di Museum Benteng itu kita ada halaman luas yang jauh dari bangunan. Ya. Itu ada di sebelah timur, tapi masih dalam lingkup benteng. Jadi pusat evakuasinya di situ, dan sudah ada jalurnya juga. Dan terkait dengan pengamanan tinggalan itu yang tadinya juga tercatat terkait dengan digitalisasi, kita juga sudah melakukan digitalisasi koleksi, khususnya terkait dengan benda koleksi dari bahan kertas yang rapuh, itu bagian sudah kita digitalisasi. Kemudian benda-benda yang rapuh itu tidak berani kita sajikan, karena kalau disajikan di ruang pamer, kemudian di dalam vitrine, itu otomatis nanti akan terpapar dengan cahaya lighting-nya untuk memperindah sajian koleksi tersebut. Makanya kita buat replikanya melalui cetakan benda koleksi berupa kertas itu. Selanjutnya barang aslinya kita simpan di storage yang itu sudah memenuhi standar pengamanan, di mana di situ sudah ada CCTV-nya, kemudian juga tempat untuk menyimpan rak-raknya itu cukup kuat, sehingga apabila terjadi adanya jatuhan tertimpa
mungkin genteng yang rusak yang jatuh itu insya Allah akan aman. Ya, museum kan menjadi salah satu bukti perjuangan bangsa. Terobosan apa yang dilakukan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat, terutama anak sekolah untuk berkunjung dan belajar ke museum? Mungkin tadi yang sudah dijelaskan ya sama Kak Erwin ya, anak milenial kayak gitu. Tapi bagaimana sih cara emang meningkatkan minat khususnya ke anak sekolah ya? Seperti kita tahu emang di usia-usia yang anak masih sekolah, mungkin sekolah dasar atau menengah seperti itu harusnya dipenuhi dengan ilmu-ilmu sejarah kayak gitu, biar agar nanti ke depannya mereka tahu dan paham bagaimana lintas sejarah yang terjadi di daerah kita. Ini bagaimana nih Kak Erwin? Sederhana saja bahwa masing-masing orang itu punya daya tangkap sendiri ya, kayak misalnya kalau anak SD, anak SMP, anak SMA ketika dijelaskan sejarah tentu pendekatannya berbeda gitu. Nah, makanya museum atau destinasi sejarah itu juga harus adaptif terhadap itu. Nah, kalau untuk anak-anak SD ya, anak-anak yang masih belia seperti itu mungkin yang akan kita lebih jelaskan adalah tentang sosok atau tokoh-tokoh yang kehidupan pribadi mereka seperti apa, teladan yang mereka bisa dapatkan seperti apa gitu loh. Oh, Bung Karno itu seperti apa sih? Oh, Bung Hatta itu seperti apa? Nah, di Benteng Vredenburg atau di museum-museum yang sifatnya itu museum kesejarahan, itu mereka punya narasi yang mungkin dianggap sangat berat ya buat anak-anak SD. Nah, disinilah fungsi edukatornya untuk menyampaikan sesuai dengan audiensnya gitu loh. Kayak bercerita tentang kehidupan sehari-hari Muhammad Hatta di Jogja misalnya, kehidupan sehari-hari Soekarno, apa yang bisa kita teladani dari situ gitu loh. Tanpa kemudian harus kita menggurui mereka, bahwa tanggal sekian terjadi proklamasi, tanggal sekian terjadi serangan umum gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Jadi lebih ke personal ya, personal tokoh gitu yang kemudian kita sampaikan kepada anak-anak SD. Nah, nanti di SMP, SMA itu nanti berbeda ya, berbeda apa yang kita sampaikan. Dari Kak Faiz Alfariski Tovani. Dari Sleman, izin bertanya, di tengah era digital ini, keberadaan museum dapat terancam punah dengan keberadaan website maupun dokumen-dokumen elektronik yang menjadi alternatif maupun kemudahan akses untuk mendapatkan data maupun informasi seputar sejarah maupun iptek. Bagaimana langkah dan strategi Pak Rasid dan Mas Erwin untuk mengatasi masalah ini? Mungkin Pak Agus juga bisa bantu menjawab. Museum di dalam menghadapi tantangan arus globalisasi yang cukup kuat ini, tentu saja kita juga harus menghitung-hitung dengan strategi SWOT. Jangan-jangan itu malah menjadi kekuatan kita. Dan ternyata iya juga. Makanya kita museum juga menggarap secara digital juga, makanya kita ada websitenya, kemudian juga platform-platform medsos kita sasar juga, dan pengembangannya itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar adaptif. Karena percuma kalau kita produce, tapi setelah diproduce itu tidak mempunyai efek dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka percuma. Salah satu yang telah kita rintis selain website, kita juga ada virtual tour. Jadi kapan saja para peserta, masyarakat dimanapun, itu bisa mengakses Fredbook virtual tour tersebut gratis. Dan juga kita menggarap di konten-konten YouTube itu sesuai dengan selera kekinian. Esensinya itu tampilan itu menjadi sesuatu kata kunci juga di luar dari kontennya itu sendiri. Itu sekarang di negara-negara lain itu ya, tampilan museumnya itu memang betul-betul sudah sangat menarik untuk orang datang. Jadi mereka tidak hanya melihat museum, bahkan kadang-kadang mereka dipakai untuk kegiatan yang lain, apakah itu
hangout, ataukah dalam bentuk belajar, ataukah dalam bentuk apa, itu dilakukan di museum-museum tersebut. Jadi menurut saya tampilan seni yang menarik itu juga menjadi salah satu daya pikat untuk supaya masyarakat itu antusias untuk datang. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah virtual itu tidak akan pernah bisa menggantikan kehadiran fisik kita, gitu. Meskipun di masa pandemi ini kita nggak bisa berkunjung secara langsung, misalnya ke Jogja dibatasi atau ke destinasi wisata yang lain kita dibatasi, tapi kemudian banyak platform sekarang yang menyediakan virtual tour, tapi itu memang tidak akan pernah bisa menggantikan kehadiran kita. Saya pikir era komunikasi, digitalisasi itu tidak akan membunuh museum atau membunuh destinasi sejarah atau wisata yang lain gitu loh. Tapi kemudian strategi yang kemudian dilakukan oleh para pengelola wisata maupun museum itu menjadikan platform virtual itu sebagai media komunikasi mereka, instrumen kehumasan mereka untuk menyampaikan bahwa di museum Benteng atau di museum A, di museum B misalnya ada loh yang seperti ini gitu loh. Nah, itu yang kemudian harus dimanfaatkan gitu loh. Kehadiran virtual tour itu tidak akan pernah, sekali lagi tidak akan pernah bisa menggantikan kehadiran fisik kita. Nah, virtual tour itu sebagai pengantar saja gitu loh, pengantar gitu loh. Sebelum kita berkunjung ke Benteng, nah teman-teman ngelihat dulu nih, Benteng itu seperti apa sih, mengeksplor dulu. Nah, nanti kalau misalnya rasa penasarannya tinggi gitu, akhirnya kemudian memicu rasa keinginan untuk berkunjung. Pertanyaannya saya ambil dari Kadi Setioko, yaitu The Cultural Tourism City ini memiliki arti yang luas tentang budaya, tidak hanya berupa fisik tetapi juga non-fisik, tentang tata kelola kota tempat wisata, teknologi, kemudahan akses menjadi sangat penting. Apakah tantangan terbesar yang dihadapi pelaku wisata bertema budaya di Yogyakarta? Dan ada pertanyaan lagi, ada anggapan setelah adanya Danais Jogja terlalu gaduh dengan acara budaya berupa pertunjukan seni yang kadang-kadang pertanggungjawabannya ini tidak jelas. Apakah ini bagus untuk Yogyakarta ataukah membuat sebaliknya? Jadi kalau saya lihat di sini tantangan terbesar untuk pariwisata secara umum adalah satu, adanya pandemi ini memaksa kita untuk berbuat sesuatu. Jadi menjawab tantangan terbesar apa yang terjadi di sini adalah bagaimana para pelaku itu memahami digitalisasi dengan baik. Influencer yang ada di Jogja kita ajak, kita gandeng untuk juga membangkitkan museum di masa pandemi ini. Maka kemarin kita kehadiran juga Mas Triswaka, YouTuber asal Palembang yang besar di Jogja. Ada Mbak Woro Widowati, tadi sudah saya sampaikan, itu baru lulus SMA tapi sudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Termasuk dengan kombinasi sebuah konten museum dengan Mas Ucup Klaten. Nah, itu juga antusiasme sangat tinggi sekali. Kita sudah upload itu sudah 100.000 viewer dalam sebulan. Workshop itu menjadi penting, ya kayak dana keistimewaan itu diarahkan untuk bagaimana workshop penulisan sejarah, workshop penulisan storytelling, ya workshop latihan storytelling, terus kemudian workshop wayang dan lain-lain, dan ini sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan mungkin juga Dinas Pariwisata di DIY sebagai respon terhadap kritik yang disampaikan oleh Mas Dwi Setioko ini. Sebenarnya udah cerita lama sebenarnya Mas, cerita terkait dengan Danais dan kemudian banyaknya event yang bikin gaduh gitu. Nah, responnya adalah memperbanyak workshop. Dengan adanya workshop ya pengetahuan akan masuk, terserap, dan wisata budaya kita itu semakin lebih berkualitas.